Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita update terkait dengan pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021. Hari ini kita sudah bahas beberapa hal. Aku harap teman-teman menonton video-video yang sudah aku buat hari ini karena itu adalah rangkaian-rangkaian setiap isu dalam kejutan yang terjadi hari ini. Di mana kita ketahui bahwa Danu itu sudah mengaku dan menurut pengacara Danu Ahmad Taufan bahwa memang betul kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada beberapa hal yang akan aku bahas untuk fokus dalam video ini adalah mengenai Abi dan juga Arigi, serta juga Yoris dan juga Danu. Abi dan Arigi ini adalah kedua putra dari Ibu Mimin yang merupakan istri kedua dari Pak Yosep. Korban, Bu Tuti adalah istri pertama dan Amel adalah anak perempuan Pak Yosep satu-satunya. Lantas, apa yang membuat mereka ini dugaannya hari ini juga dijemput oleh Polda Jawa Barat. Karena selain Danu yang menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat kemarin hari Minggu, sampai hari ini dia tetap masih diperiksa. Terlihat juga ada 4 sosok yang juga dijemput oleh Polda Jawa Barat, Abi, Arigi, dan juga Pak Yosep, serta Bu Mimin. Nah, lantas bagaimana dengan Yoris? Yoris ini dari awal aku mengatakan bahwa tidak ada alat bukti yang merujuk ke Yoris, tetapi ada kecurigaan ke Yoris itu justru karena keceplosan dia pada saat berbicara di media massa. Misalnya keceplosan mengenai kunci otomatis dari mobil Alphard tersebut apakah ada atau tidak. Kemudian dengan beberapa hal lainnya. Tetapi dalam pemeriksaan hari ini bagaimana Anjas jika seandainya bahwa Danu, let's say anggap saja seperti kita bisa pahami dari keterangan pengacaranya, Danu itu sudah menyebutkan beberapa orang yang ada dalam malam pembunuhan tersebut karena Danu sudah mengaku dia ada di posisi pembunuhan malam hari itu. Siapakah yang disebutkan? Kemungkinan besar adalah Yosep, terus juga Arigi, Abi, dan juga Ibu Mimin. Itu adalah kemungkinan terbesarnya dengan melihat bahwa ada 4 saksi tersebut yang juga diperiksa, dijemput oleh Polda Jawa Barat. Lantas apakah Danu keterangannya ini bisa menjadi satu-satunya alat bukti saja untuk menentukan? Tentu tidak. Harus ada satu alat bukti lainnya karena dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang tersangka. Ada beberapa dugaan yang aku ajak ngobrol dengan rekan-rekan yang berada di Jawa Barat. Mereka mengatakan bahwa dugaannya Danu ini tidak menyebutkan Yoris dalam malam pembunuhan tersebut. Danu mengklaim tidak ada Yoris. Tapi ada dugaan yang sangat kuat bahwa Abi, putra kedua Bu Mimin, mengklaim ada Yoris malam hari itu. Oke, tentunya ini akan menjadi salah satu hal yang sangat rumit dan juga yang jelimet kalau dugaan ini adalah kebenaran. Kalau seandainya mereka mengatakan hal tersebut, bahwa ada Yoris malam hari itu, tapi Danu mengatakan tidak ada Yoris. Lantas, apakah polisi atau penyidik akan mempercayai Danu ataukah mempercayai Abi? Tentunya juga, kalau aku lihat keterangan dengan beberapa orang yang aku ajak ngobrol ini, artinya Abi sudah mengakui bahwa dia memang ada di malam pembunuhan tersebut. Dugaannya seperti itu. Tetapi, bagaimana dengan Arigi, dengan Pak Yosep, dengan Bu Mimin? Apakah mereka mengakui atau membantah dugaan tuduhan dari Danu bahwa mereka ada di malam pembunuhan tersebut? Terlepas peranannya sebagai apa? Apakah peranannya sebagai eksekutor, atau dalang, atau yang membantu, atau yang membersihkan jejak-jejak? Ini yang masih menjadi spekulasi masyarakat saat ini. Tetapi kan aja sampai saat ini Polda Jawa Barat masih belum merilis hasil apapun. Betul. Karena menurut aku ini adalah bagian yang masih kita tunggu. Karena apa? Kalau Polda Jawa Barat melakukan press release, mengundang media massa, tentunya media massa akan diberikan waktu untuk bertanya. Kalau cuma Danu doang yang sudah mengaku bahwa dia ada di posisi pembunuhan tersebut, dan dia mengaku melihat A, B, C, dan D di malam hari itu, tapi ternyata itu hanya satu alat bukti saja, tidak ada alat bukti lainnya, secara hukum ini masih belum kuat. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa hal
yang kita berbicara merujuk ke alat bukti. Alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau untuk tahapan saat ini, yang bisa kita relay adalah, misalnya kayak CCTV, itu adalah keterangan ahli sebenarnya. Nanti akan dibuat analisanya seperti apa, dan dituliskan dalam bentuk surat rekomendasi. Kalau untuk Abi, jika seandainya Danu menuduh Abi, mengklaim bahwa dia ada di malam hari itu, ada nggak alat bukti yang lainnya? Misalnya ada CCTV. Ternyata Abi terlihat di CCTV di dekat lokasi TKP yang di depan Alfamart atau Indomart tersebut. Terus, kalau itu memang benar Abi, kenapa Abi berbohong? Anda mengatakan saat jam segitu Anda mungkin masih tidur atau sedang main tempat teman. Itu menjadi salah satu petunjuk yang sangat kuat. Kalau itu memang tidak bisa dijelaskan meyakinkan dari Abi, fix Abi menjadi tersangka. Keterangan Danu dan juga CCTV tadi menjadi alat bukti Abi untuk menjadi tersangka. Bagaimana dengan Arigi? Ada nggak ditemukan komunikasi lain? Misalnya, Arigi ditemukan komunikasi lewat digital, dari jejak digital. Oh, ternyata Danu dan juga Arigi pernah berkomunikasi, melakukan perjanjian untuk bertemu, untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana ini, yaitu adalah pembunuhan. Jika itu ditemukan, fix keterangan Danu, satu alat bukti, dan jejak digital tadi menjadi alat bukti yang kedua. Bagaimana dengan Yosep? Yosep, kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, hanya keterangan Danu saja nggak bisa. Harus ada alat bukti lainnya. Kalian sudah tahu mengarah kemana ya? Sudah aku bahas di video sebelumnya. Begitupun juga dengan Ibu Mimin. Keterangan Danu saja tidak cukup, harus ada alat bukti lainnya. Itu sudah aku bahas juga di video sebelumnya. Jadi aku harap kalian tonton setiap videonya. Nah, bagaimana dengan Yoris? Kalau Yoris dituduh, misalkan dugaannya dari Abi bahwa Yoris juga ada kok di malam hari itu, tapi Danu bilang tidak ada. Harus rely kepada tersangka lainnya. Ya, kita nggak tahu nih tersangka lainnya apakah sudah mengakui atau belum. Kalau mereka kekeh gitu, oh enggak, Danu itu memfitnah saya tidak pernah ada di malam pembunuhan tersebut. Ya, tersangka tersebut pasti tidak akan bisa memberikan keterangan mana yang benar antara Abi ataupun juga Danu. Kalau mereka memiliki keterangan yang berbeda dalam satu hal yang sama, yaitu apakah Yoris ada di malam pembunuhan tersebut atau tidak. Kalaupun seandainya bahwa, let's say, polisi akhirnya menyepakati bahwa, oh ternyata yang betul adalah Abi. Seandainya bahwa Yoris ada di sana, atau yang betul adalah Danu, let's say anggap aja yang betul adalah Danu. Betul, ternyata Danu adalah yang betul bahwa Yoris tidak ada di malam pembunuhan tersebut. Tapi apakah ini sudah menjadi jaminan bahwa Yoris tidak terlibat dalam kasus ini? Dari awal kasus ini aku muncul bahwa yang paling bersih jejaknya tidak ada merujuk ke alat bukti itu adalah Yoris. Aku dari awal bilang, dari keceplosan-keceplosan dari berbagai macam sumber, Danu itu ada banyak sekali rentetan kebetulannya. Misalnya kayak puntung rokok, jejak, masuk ke lokasi TKP, anjing menggonggong, dan banyak lagi. Yosep pun juga sama, noda merah, dan juga beberapa hal yang menurut aku keceplosan-keceplosan, ekspresi bagaimana pada saat dia menemukan istri dan juga anaknya tidak ada di rumah, tapi reaksinya cukup unik di situ. Itu sudah menjadi dugaan masyarakat bahwa ini ada yang nggak beres, ada yang something weird begitu. Tetapi Danu dan juga Yoris selama ini kan mereka begitu dekat ya. Mereka bahkan sampai sekarang pun juga, kalau boleh dibilang, Danu dan Yoris ini masih cukup dekat secara emosional, secara kekeluargaan. Apakah Danu menyatakan kebenaran bahwa Yoris tidak ada di malam pembunuhan tersebut? Ataukah hanya dia ingin melindungi Yoris saja? Ini adalah bagian yang agak sulit sama Polda Jawa Barat, makanya Polda Jawa Barat aku lihat sampai video ini dibuat belum melakukan rilis, tapi nggak tahu nanti apakah rilis atau tidak, hari ini atau besok, atau minggu depan, karena nggak fair ya, kalau Polda Jawa Barat mengambil keterangan Danu, let's say anggap saja menuduh misalnya Yosep atau Abi, Arigi, oh mereka ada di malam hari itu jadi satu alat bukti, tapi pada saat Danu mengatakan tidak ada Yoris, tapi tidak diambil juga keterangan tersebut, itu nggak fair, karena kalau dari sumber yang sama, diambil keterangannya untuk menguatkan alat bukti ke tersangka lainnya, dipakai, tapi untuk terduga tersangka lain tidak dipakai, itu aneh.
ibarat kata kayak survei gitu kan ya. Misalnya lembaga A mensurvei bahwa ternyata hal ini sangat baik untuk Indonesia, tetapi pada saat ada survei yang kurang baik, hasilnya tidak diambil data tersebut, hanya diambil sesuai dengan keinginan pribadi. Tidak boleh seperti itu. Kalau polisi atau penyidik mengambil keterangan Danu sebagai alat bukti yang kuat, pada saat Danu mengatakan bahwa Abi misalnya Arigi, ataupun juga Bu Mimin, ataupun juga Pak Yosep, atau mungkin juga ada beberapa orang lainnya, ada di malam pembunuhan tersebut, ya artinya penyidik juga harus mengambil keterangan Danu bahwa dia tidak melihat Yoris di malam pembunuhan tersebut. Tapi bagaimana dengan keterangan Abi atau bahkan mungkin Bu Mimin nanti atau Arigi yang juga mengatakan ada Yoris di malam pembunuhan tersebut? Secara alat bukti itu sudah lebih dari 2 alat bukti. Kalau Abi, Arigi, Bu Mimin kompak mengatakan ada Yoris malam hari itu, secara hukum sih sudah lebih dari 2 alat bukti. Tapi kan kategori alat buktinya sama, bisa aja nih mereka mungkin dendam pribadi, makanya dibutuhkan jenis alat bukti yang lainnya untuk meyakinkan. Misalnya mungkin akan ketahuan sih pada saat kronologi nanti bagaimana kamu melakukan A, B, C, dan D. Ini tentunya masih dugaan ya teman-teman, karena untuk secara resmi dari Polda Jawa Barat masih belum merilis resmi, walaupun pengacara Danu, Ahmad Taufan, sudah mengakui bahwa kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah menerima statusnya, tetapi dari Polda Jawa Barat masih belum melakukan rilis resmi. Kita tunggu nanti secara resmi update-nya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.